Definisi polutan. Polutan adalah zat yang mampu menyebabkan pencemaran lingkungan. Suatu zat dinamakan sebagai polutan jika memiliki kadar berlebihan serta mengganggu keadaan sekitarnya. Zat tersebut kemudian akan mengakibatkan kerugian pada makhluk hidup. Salah satunya adalah melalui pencemaran udara. Dalam buku berjudul The Miracle of Jilbab, Anton menjelaskan bahwa udara pada suatu daerah akan dikatakan tercemar jika memiliki zat asing yang jumlahnya melebihi dari batas yang wajar. Contohnya, apabila dalam keadaan normal, karbon dioksida memiliki manfaat bagi tumbuhan, tetapi jika berlebihan, maka akan membuat udara menjadi tidak sehat untuk dihirup. Jenis-jenis polutan. Yang pertama, polutan udara. Polutan udara adalah polutan yang terdapat dalam udara seperti asap, debu, gas, dan partikel lainnya yang dapat menyebabkan pencemaran udara. Polutan udara dapat dihasilkan dari aktivitas manusia seperti pabrik, kendaraan bermotor, dan kebakaran hutan, serta aktivitas alam seperti erupsi gunung berapi dan kebakaran hutan. Yang kedua, polutan air. Polutan air merupakan polutan yang terdapat dalam air seperti bahan kimia, limbah domestik, dan limbah industri yang dapat merusak kualitas air dan menyebabkan kerusakan pada ekosistem air. Yang ketiga, polutan tanah. Polutan tanah merupakan polutan yang terdapat di dalam tanah seperti bahan kimia, limbah industri, dan limbah domestik yang dapat merusak struktur tanah dan menyebabkan kerusakan pada tanaman dan hewan. Pencemaran tanah yang diakibatkan oleh polutan terjadi karena adanya limbah rumah tangga, kegiatan pertanian, serta pertambangan. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya mikroorganisme di dalam tanah yang tidak dapat mengolah senyawa anorganik, terutama limbah. Yang keempat, polutan cahaya. Polutan cahaya yaitu produksi cahaya secara berlebihan yang dihasilkan oleh perkotaan besar yang akan mengganggu aktivitas dari hewan non-nokturnal serta pola migrasi burung. Cahaya yang terlalu terang akan mengakibatkan gangguan penglihatan pada manusia serta akan berpotensi menyebabkan gangguan pada mata. Yang kelima, polutan suara. Polutan suara merupakan kebisingan dengan kekuatan yang berada di atas 85 desibel, contohnya seperti suara konser musik rock, suara pengeboran tanah, suara sirine, suara mesin pesawat jet, suara speaker, ataupun sonar dari angkatan laut. Polusi suara yang ringan akan menyebabkan gangguan kecemasan serta perasaan tidak nyaman. Bahkan, polusi suara yang cukup tinggi secara terus-menerus akan dapat mengakibatkan hilangnya kemampuan pendengaran pada manusia. Definisi limbah. Limbah adalah sisa atau buangan dari suatu proses produksi, baik yang berasal dari aktivitas industri maupun kegiatan domestik seperti rumah tangga. Limbah dapat berupa zat padat, cair atau gas yang tidak lagi memiliki nilai ekonomi dan berpotensi mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Limbah memiliki karakteristik tertentu, seperti berukuran mikro, bersifat dinamis, penyebarannya berdampak luas, dan memiliki efek jangka panjang terhadap lingkungan. Berdasarkan sumbernya, limbah dapat berasal dari rumah tangga, industri, pertanian, pertambangan, wisata, dan dunia kesehatan. Sedangkan berdasarkan jenis senyawanya, limbah terbagi menjadi limbah organik, anorganik, dan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Jenis-jenis limbah. Yang pertama, limbah cair. Limbah cair adalah limbah yang berwujud cair dan bersifat dinamis atau selalu berpindah, serta mudah menyebar. Limbah cair dibagi beberapa jenis, yaitu 1. Limbah cair domestik, 2. Limbah cair industri, 3. Limbah air hujan, 4. Limbah rembesan dan luapan. Yang kedua, limbah padat. Limbah padat adalah limbah yang berwujud padat, bersifat kering, dan tidak dapat berpindah kecuali dipindahkan. Limbah padat dibagi ke dalam beberapa jenis, yaitu 1. Limbah padat domestik, 2. Limbah padat non-domestik,
ketiga, limbah rumah sakit. Yang ketiga, limbah gas. Limbah gas adalah jenis limbah berwujud gas, bersifat dinamis dan mudah menyebar. Yang keempat, limbah organik. Limbah organik adalah limbah yang mengandung senyawa karbon yang bersifat dari makhluk hidup. Limbah ini bersifat biodegradable atau mudah diuraikan oleh mikroorganisme. Yang kelima, limbah anorganik. Limbah anorganik adalah limbah yang bersifat non-biodegradable, artinya limbah ini tidak mudah untuk diuraikan oleh mikroorganisme. Namun, umumnya limbah jenis ini bisa didaur ulang atau diolah kembali. Yang keenam, limbah bahan berbahaya dan beracun. Limbah ini adalah jenis limbah yang sifatnya mudah terbakar, mudah meledak, korosif, beracun, dan mudah bereaksi. Limbah ini sangat berbahaya karena dapat mencemari dan merusak lingkungan hidup, serta membahayakan kesehatan. Dampak dan bahaya polutan. Polusi udara. Yang pertama, penyakit pernapasan, asma, bronkitis, kanker paru-paru. 2. Meningkatkan risiko penyakit jantung. 3. Menyebabkan hujan asam. 4. Pemanasan global dan perubahan iklim. 5. Merusak tanaman dan bangunan. Polusi tanah. Pertama, tanah menjadi tidak subur. Kedua, tumbuhan sulit tumbuh. Ketiga, racun terserap tanaman dan masuk ke rantai makanan. Keempat, mengganggu mikroorganisme tanah. Kelima, pencemaran air tanah. Polusi air. Pertama, kematian organisme air, ikan, plankton. Kedua, penyakit akibat air tercemar, diare, kolera, hepatitis. Ketiga, kekurangan air bersih. Keempat, gangguan ekosistem perairan. Kelima, bioakumulasi zat berbahaya di tubuh makhluk hidup. Polusi suara. Pertama, gangguan pendengaran, tuli. Kedua, stres dan gangguan tidur. Ketiga, penurunan konsentrasi dan produktivitas. Keempat, tekanan darah tinggi. Kelima, mengganggu satwa liar yang peka terhadap suara. Polusi cahaya. 1. Mengganggu ritme sirkadian jam biologis manusia. 2. Susah tidur, insomnia, kelelahan. Ketiga, menurunnya visibilitas langit malam, mengganggu astronomi. Keempat, disorientasi hewan malam seperti burung dan penyu. Solusi mengatasi polutan atau pencemaran melibatkan upaya untuk mengurangi atau menghilangkan zat berbahaya yang mencemari lingkungan. Beberapa solusi yang dapat dilakukan meliputi pengurangan emisi gas buang, penggunaan energi bersih, pengelolaan sampah yang baik, penghijauan, dan penggunaan teknologi pengendalian polusi.